Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Mbak Dian. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan selamat datang di presentasi kami, yaitu presentasi kelompok 7. Sebelum masuk ke pembahasan inti, izinkan saya untuk memperkenalkan siapa anggota-anggota dari kelompok 7, yaitu yang pertama ada Rizka Rio Sahara dengan NIM 194101000096. Yang kedua, saya sendiri yaitu Nazila Masrifaini dengan NIM 194101000105. Yang ketiga, ada Mirza Aule Firdaus dengan NIM 194101000109. Dan yang terakhir, ada Adik Muhammad Iqbal Widat dengan NIM 194101000120. Baik, kelompok kami mengangkat tema yaitu Sistem Informasi Geografis. Pembahasan yang pertama dimulai dari pengertian dari Sistem Informasi Geografis. Apa itu Sistem Informasi Geografis? Sistem Informasi Geografis atau Geographic Information System merupakan suatu sistem informasi yang berbasis komputer, dirancang untuk bekerja dengan menggunakan data yang memiliki informasi spasial. Sistem ini mengcapture, mengecek, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisa, dan menampilkan data yang secara spasial dalam mereferensikan kepada kondisi bumi. Saat ini, SIG sudah dimanfaatkan oleh berbagai disiplin ilmu seperti ilmu kesehatan, ilmu ekonomi, ilmu lingkungan, ilmu pertanian, dan lain sebagainya. Beberapa aplikasi dari SIG antara lain adalah untuk perencanaan fasilitas kota, pengelolaan sumber daya alam, jaringan telekomunikasi, dan juga untuk manajemen transportasi. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari sistem informasi geografis. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang subsistem dari SIG itu sendiri. Nah, baik, jadi subsistem yang ada di SIG ini tuh ada 4, yaitu yang pertama data manipulation dan analisis, yang kedua ada data output, yang ketiga ada data management, dan yang keempat ada data input. Yang pertama, data manipulation dan analisis. Ini tuh menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Yang kedua ada data output, berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian batch data baik dalam bentuk soft copy maupun bentuk hard copy seperti tabel, grafik, dan lainnya. Yang ketiga ada data management. Dalam subsistem ini itu mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diupdate, dan diedit. Dan yang terakhir ada data input yang bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Subsistem ini juga bertanggung jawab dalam mengkonversi atau mentransformasikan format-format data aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh SIG. Nah, SIG ini kan sebagai suatu sistem yang berbasis komputer dan memiliki kemampuan dalam menangani data referensi geografis. Yang mana artinya itu dalam penyimpanan datanya, manajemen datanya, manipulasi dan analisis data, serta keluaran sebagai hasil akhir. Hasil akhirnya itu dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan. SIG bisa menjadi alat yang sangat penting pada pengambilan keputusan untuk pembangunan berkelanjutan. Karena apa? Karena SIG memberikan informasi pada pengambilan keputusan untuk analisis dan penerapan database keuangan. Yang selanjutnya adalah komponen SIG. Komponen SIG ada 5. Yang pertama, orang. Dalam hal ini adalah pemakai sistem yang menggunakan SIG untuk mencari solusi masalah spasial. Banyak orang yang dapat terlibat, yakni orang yang telah mendapatkan pelatihan yang baik tentang SIG. Mungkin pada aplikasi spesifik SIG. Seorang operator sistem bertanggung jawab dari hari ke hari terhadap performansi kerja suatu sistem. Komponen SIG yang kedua adalah hardware. Hardware yang digunakan dalam SIG memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem informasi lainnya, seperti RAM atau Random Access Memory, hard disk,
prosesor maupun VGA card atau Video Graphic Array Card untuk komputer yang standalone maupun jaringan. Komponen SIG yang ketiga adalah data. Data yang diperlukan baik secara tidak langsung dengan cara mengimportnya dari perangkat-perangkat lunak SIG yang lain maupun secara langsung dengan cara menjitasi data spasial dari peta dan memasukkan data atributnya dari tabel dan laporan. Komponen SIG yang keempat adalah metode. SIG didesain dan dikembangkan untuk manajemen data aid yang akan mendukung proses pengambilan keputusan organisasi. Pada beberapa organisasi, penggunaan SIG dapat dalam bentuk dan standar tersendiri untuk metode analisisnya. Komponen SIG yang kelima atau yang terakhir adalah software. Software SIG haruslah menyediakan fungsi dan tool yang mampu melakukan penyimpanan data, analisis, dan menampilkan informasi geografis seperti GUI atau Graphic User Interface untuk memudahkan akses pada tool geografi. Selanjutnya yaitu cara kerja SIG. Bagaimana cara kerja SIG itu? Cara kerja SIG yaitu SIG dapat mempresentasikan dunia nyata atau real world di atas monitor komputer. Sebagaimana lembaran peta dapat mempresentasikan dunia nyata di atas kertas. Namun, SIG memiliki kekuatan lebih dan fleksibilitas daripada lembaran peta kertas. Dengan SIG, dapat menghubungkan sekumpulan unsur-unsur peta dengan atribut-atributnya di dalam satuan-satuan yang disebut layer. Sungai, bangunan, jalan, laut, batas-batas administrasi, perkebunan, dan hutan merupakan contoh-contoh layer. Kumpulan dari layer ini akan membentuk suatu basis data SIG. Dengan demikian, perancangan basis data merupakan hal yang esensial di dalam SIG. Rancangan basis data akan menentukan efektivitas dan efisiensi proses-proses masukan, pengelolaan, dan keluaran SIG. Oke, selanjutnya manfaat SIG. Sistem Informasi Geografis atau SIG memiliki beberapa manfaat, seperti manfaat dalam inventarisasi sumber daya alam, yang meliputi mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam dan mengetahui persebaran kawasan lahan. Lalu manfaat SIG dalam pengawasan daerah bencana alam, meliputi memantau luas wilayah bencana alam, pencegahan terjadinya bencana alam pada masa mendatang, dan menyusun rencana-rencana pembangunan kembali daerah bencana. Lalu yang terakhir, manfaat SIG dalam perencanaan wilayah dan kota, meliputi kesesuaian lahan pemukiman, perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan dan perluasan jaringan listrik, inventarisasi jaringan transportasi publik, dan mengetahui luas persebaran penduduk suatu wilayah. Nah, baik semuanya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian dari SIG, lalu ada sistem di dalamnya, ada komponen di dalamnya, lalu ada cara kerjanya bagaimana, ada manfaatnya pula. Nah, yang terakhir ini adalah contoh aplikasi dari sistem informasi geografi. Jadi ada dua contohnya yang sederhana saja yang kami ambil, yaitu yang pertama ada Google Maps dan yang kedua ada Google Earth. Baik, sudah di penghujung slide dan penghujung presentasi dari kami. Terima kasih banyak telah menyaksikan dan mendengarkan presentasi dari kami dan melihat dari PowerPoint. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom chat. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya selaku Nazla Masrifa ini menutup presentasi kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.